Hai Sobat Sehat, terima kasih udah mampir di channel YouTube aku. Selamat datang di Nuvi Talk. Di channel YouTube ini, aku akan membahas lebih lanjut tentang dunia seputar kesehatan dan gizi. Jadi, jangan lupa like dan subscribe ya. Pada video hari ini, aku akan membahas lebih lanjut tentang pengertian dari novel coronavirus atau COVID-19, kemudian tanda dan gejala dari seseorang yang terkena virus tersebut, cara penularan, dan cara pencegahannya. Simak lebih lanjut ya. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, penyebab penyakit saluran pernafasan. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari seseorang yang terkena virus corona. Tanda dan gejala dari seseorang yang terkena virus corona biasanya muncul dalam 2-14 hari setelah paparan. Selain itu, menurut para ilmuwan, seseorang yang positif terkena corona juga dapat menularkan kepada orang lain 1-3 hari sebelum gejala dari seseorang tersebut muncul. Tanda dan gejala yang umum dari seseorang yang terkena positif corona adalah berupa gejala pernafasan akut seperti demam, pilek atau flu, batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, letih dan lesu. Dan beberapa kasus lainnya, pasien mengalami kesulitan bernafas, nyeri di persendian, serta ketika di ronsen hasilnya menunjukkan bercak di kedua parunya. Banyak juga di antaranya yang hanya merasakan penurunan dari indera penciuman dan indera perasa tanpa menunjukkan gejala lainnya. Kasus berat, pasien yang positif corona dapat menimbulkan pneumonia, kemudian kerusakan ginjal, serta kematian. Namun, perlu diingat ya teman-teman bahwa banyak juga di antaranya yang positif corona tanpa menimbulkan tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa virus corona tersebut lebih mudah menyebar dan menular. Sampai saat ini sudah diketahui bahwa penularan dari virus corona dapat terjadi melalui percikan atau droplet saat seseorang berbicara, batuk, kemudian atau bersin, juga bisa ditularkan melalui benda-benda yang terkontaminasi virus tersebut. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja ya teman-teman, tapi virus corona ini akan berdampak lebih fatal atau berat pada beberapa orang, yaitu orang yang lanjut usia, ibu hamil, kemudian orang yang mengalami diabetes, orang yang mengalami hipertensi, kemudian juga serta orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari virus corona. Yang pertama yaitu menghindari bepergian ke tempat orang yang ramai pengunjungnya, kemudian juga menghindari bersentuhan, berjabat tangan dengan orang lain, serta menjaga jarak dengan orang lain 1,5-2 meter. Yang kedua yaitu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik. Jangan lupa ya, jaga kebersihan diri setiap saat dengan senantiasa mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun, dan kemudian jika misalnya tidak ada air, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Misalnya setelah memegang benda atau uang, setelah menggunakan fasilitas umum, sebelum makan, sebelum mempersiapkan dan mengolah makanan, dan juga sebelum memegang mata, hidung, dan mulut. Penting juga ya teman-teman, kita harus menerapkan etika batuk yang baik ketika berada di tempat umum, dan kemudian juga jangan lupa senantiasa menggunakan masker jika keluar rumah. Jangan lupa ya, setiap hari dicuci dan kita ganti.
Selain itu juga, pastikan bahwa sirkulasi udara di rumah kita itu baik ya, terkena sinar matahari tiap hari. Jangan sampai kondisi ruangan kita terlalu lembab. Nomor 3, yaitu menghindari paparan dari polusi udara dan asap rokok. Karena jika kita hirup terlalu berlebihan, dapat menurunkan sistem imun kita. Yang keempat, jangan lupa istirahat yang cukup. Karena kurang tidur itu juga dapat menurunkan fungsi dari kekebalan tubuh. Tanpa tidur yang cukup, kita tidak akan memiliki cukup sitokin, sehingga hal ini akan menurunkan daya tahan tubuh kita dalam memerangi penyakit. Nah, jadi kita harus tidur yang cukup ya teman-teman. Nomor 5, yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Seseorang yang terlalu gemuk atau obesitas, juga yang terlalu kurus, sistem imun tubuhnya akan lebih rendah, sehingga lebih mudah terserang penyakit infeksi. Nomor 6 adalah melakukan aktivitas atau olahraga yang cukup. Jadi meskipun kita berada di rumah dan meskipun kita sedang berada di puasa ya, jadi jangan lupa kita tetap aktivitas fisik yang aktif serta olahraga yang cukup ya. Jadi sempatkan diri ya untuk olahraga tiap hari minimal 30 menit supaya badan kita tetap bugar dan imun kita tetap terjaga. Yang ketujuh, kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Konsumsi gula, lemak, dan garam yang berlebihan dapat menurunkan sistem imun kita. Selain itu juga beresiko untuk terkena hipertensi, stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedelapan juga penting nih teman-teman, yaitu jangan stres. Jadi jangan panik atau merasa cemas yang berlebihan ya, karena itu juga dapat melemahkan kekebalan tubuh kita loh. Yang kesembilan yaitu makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan menghindari makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Jadi sebaiknya makan makanan yang dimasak dengan benar-benar matang ya teman-teman. Karena misalnya seperti daging mentah itu masih belum bersih, kemudian juga masih terdapat kuman atau bakteri yang aktif. Yang ke-10, jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi baik dan seimbang. Meskipun makanan bukan sepenuhnya sebagai penangkal virus, tetapi makanan yang bergizi baik dan seimbang akan memberikan dampak terhadap sistem kekebalan tubuh kita yang kuat, sehingga akan memberikan perlindungan ekstra yang lebih baik. Gizi seimbang yaitu susunan pangan sehari-hari dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yaitu dengan mempertahankan prinsip keanekaragaman makanan dan mempertahankan berat badan normal, sehingga mencegah dari masalah gizi. Faktanya, 80% sistem kekebalan tubuh kita berasal dari saluran pencernaan. Maka, kita juga penting ya menjaga kesehatan saluran pencernaan untuk menjaga kesehatan keseluruhan tubuh. Oleh karena itu, hal yang paling mudah dilakukan adalah mengkonsumsi probiotik dan prebiotik yang cukup untuk kesehatan usus kita. Nah, prebiotik itu apa sih? Prebiotik adalah senyawa dalam makanan yang tidak dapat dicerna usus, berfungsi untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik dalam sistem pencernaan. Sedangkan probiotik adalah mikroorganisme yang hidup sebagai mikroflora dalam saluran pencernaan manusia yang mampu memberikan efek yang menguntungkan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Prebiotik sendiri dapat kita temukan pada makanan sehari-hari seperti buah-buahan dan sayuran. Sedangkan probiotik dapat kita temukan pada produk-produk yang difermentasi seperti tempe, yogurt, acar yang difermentasi, kefir, miso, kimchi, dan lain sebagainya. Yang ke-11 yaitu menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan ternak tanpa pelindung. Yang ke-12 yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut.
Jika kita lalai menjaga kebersihan gigi dan mulut, maka akan menyebabkan beberapa jenis kuman akan berkembang biak, menyebabkan penyakit infeksi dan masalah kesehatan serius yang lainnya. Yang ke-13 yaitu jangan lupa juga mengkonsumsi asupan cairan yang cukup. Karena ketika kita mengalami dehidrasi atau kurang minum, tubuh kita akan menurun sistem kekebalan tubuhnya. Jadi sebaiknya konsumsi minum minimal 8 gelas per hari ya teman-teman. Jumlah ini bisa meningkat ketika dalam kondisi tertentu, seperti misalnya ketika demam, ketika muntah, ketika mengalami diare, cuaca yang lebih panas, kemudian aktivitas fisik yang lebih banyak, dalam kondisi ibu hamil, ataupun juga kondisi ibu menyusui. Yang terakhir yaitu jangan lupa berdoa dan senantiasa berpositif thinking. Semoga infeksi virus corona ini segera berlalu, karena pasti akan ada episode akhir yang semua berharap segera terjadi. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman udah mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe supaya kamu bisa ngikutin konten-konten bermanfaat lainnya. Untuk saran-saran topik-topik pembahasan selanjutnya bisa DM di Instagram aku di Nuvi Novita. Sampai berjumpa di video lainnya.